Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Gede Gilang Prabawa dengan NIM 32330159 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia dengan mengangkat kasus nasional politik Senator Bali Arya Wedakarna viral atas ucapan hijab. MUI Bali buka suara soal dugaan penistaan terhadap wanita muslimah anggota DPD RI Arya Wedakarna. Ini dilansir dari CNN Indonesia. Anggota DPD RI atau senator asal Bali Arya Wedakarna menyampaikan klarifikasi usai viral di media sosial menyinggung penggunaan hijab untuk perempuan muslimah. Atas masukan dari tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, maka saya mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari acara rapat kami selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI Utusan Provinsi Bali, kata Arya dalam video klarifikasi yang diunggah di akun Instagramnya. Poin pertama, Arya mengklarifikasi terkait dengan adanya pertemuan rapat dengan pendapat bersama dengan jajaran Bandara Ngurah Rai, Bea Cukai di kantor Airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023 lalu. Arya mengatakan dalam rapat itu dibahas soal pengawasan undang-undang tentang kepabeanan atau Bea Cukai terkait dugaan tindakan yang kurang menyenangkan, salah satunya perampasan paspor kepada warga Bali dari 2 oknum petugas Bea Cukai. Poin kedua, soal pengawasan terkait undang-undang transportasi, soal aspirasi komponen warga desa adat yang ada di sekitar bandara dan masih bermasalah dengan aplikator kendaraan online. Poin ketiga, rapat juga membahas soal berita Bandara Ngurah Rai di Bali masuk dalam peringkat bandara terburuk di dunia bersama dengan bandara lainnya di Indonesia. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun orang yang tidak bertanggung jawab, ujarnya. Atas masalah-masalah tersebut, Arya mengklaim memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di Airport Ngurah Rai. Perlunya frontliner yang mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali adalah salah satu dengan memakai beras suci saat bertugas. Hal itu telah diatur dalam Perda Bali bahwa seluruh komponen wisata di Bali adalah pariwisata yang dijiwai agama Hindu, ucap beliau. Arya juga meminta agar lebih kedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut kedatangan atau kritik atau pemeriksaan Bea Cukai, misalkan menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah bersembahyang. Maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun. Hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Maka dari itu saya menyampaikan klarifikasi, dan seandainya jika ada pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus, pungkas Arya. MUI Bali buka suara. Ketua Harian Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali Agus Samijaya mengaku masih berkoordinasi dengan pimpinan MUI terkait pernyataan Arya yang dianggap rasis tersebut. Termasuk apakah akan mengambil langkah-langkah hukum atau seperti apa. Jadi kami belum mengeluarkan sikap resmi dari MUI sebagai kelembagaan umat, kata Samijaya. Ia juga menyebutkan selama ini dirinya tidak menemukan adanya aturan pegawai badan usaha milik negara BUMN yang melarang tentang penggunaan jilbab pada saat bekerja. Sampai sekarang belum saya menemukan ada peraturan
pegawai BUMN atau itu bea cukai untuk di Angkasa Pura yang melarang tentang adanya penggunaan jilbab pada saat dia berkantor. Tetapi perlu digarisbawahi, sebagai umat muslim, penggunaan hijab atau jilbab bagi kaum wanita muslim itu wajib. Jadi andai pun ada, sampai benar ada larangan penggunaan jilbab, menurut saya itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah umat Islam atau dalam hukum Islam. Pihaknya juga menduga bahwa pernyataan yang dilakukan oleh AWK tersebut adalah perilaku rasis. Pihaknya juga menyayangkan seharusnya sikap seorang senator anggota DPD RI tidak seperti itu. Ia menilai bahwa yang dilakukan oleh Arya Wedakarna adalah mengganggu keharmonisan umat beragama di Pulau Bali, dan umat Muslim dan umat Hindu telah hidup harmonis. Di mana kemudian ada Kampung Islam Gel-Gel, Kampung Islam Pengayaman, Kampung Islam Serangan dan Kepaon, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak mengerti motif ini. Apakah dia ini mau jualan politik dengan isu itu atau meningkatkan elektoral dia dalam pencalonannya lagi di pemilu 2024 atau apa motifnya. Tapi sangat menyayangkan dia punya motif seperti itu dengan jualan-jualan isu sara rasis untuk jualan politiknya, ujarnya. Pihaknya juga berharap kepada umat Islam khususnya di Bali agar tidak terpancing dan tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ia mengaku akan melaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI kalau Arya terbukti melanggar hukum. Kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian Polresta Denpasar. Pendapat saya tentang kasus ini adalah sebaiknya kita memberikan kepada pihak yang terkait karena menyinggung hal-hal sara dan penyebutan agama yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian Polresta Denpasar dan mungkin terjerat Wedakarna dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 156 KUHP tentang permusuhan dan penodaan agama. Solusi yang dapat saya sampaikan adalah kita sebagai manusia sebaiknya berpikir sebelum berkata dan mengintrospeksi diri sebelum mengutarakan pernyataan, apalagi beliau adalah wakil rakyat yang memimpin aspirasi rakyat Bali wilayah Provinsi Bali. Sekian dari pengangkatan kasus yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.